Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Halo pemirsa, tak terasa sudah di penghujung tahun dan banyak berita seputar seminggu ini yang luar biasa sekali. Mulai dari Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Ibu Mega yang mulai ngamuk-ngamuk, dan juga ketakutan Prabowo. Wow, kenapa? Ada apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Ini berkaitan tentang berita bahwa Prabowo katanya yang berniat dengan tulus mengancam para pidana korupsi agar dihukum seberat-beratnya untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap para koruptor, itu dia mendapat ancaman. Ingat-ingat ya, ingat-ingat dulu nih. Harvey Muiz cuma 6 tahun doang bro. Terus yang lain-lain kita nggak tahu nih di penjara tuh ngapain aja gitu ya kan. Prabowo, jujur, kalau Pak Jokowi kita waktu itu hukum memang sedikit kurang betul karena ekonomi fokusnya. Ya Pak Prabowo dengan ketegasannya seharusnya bagian ini dong kuatin dong Pak masalah hukum. Ngapain tuh sampai ada berapa wakil menteri di bidang hukum tuh kan? Pak Izra di atas. Kurang apa lagi sebenarnya untuk memanage masalah hukum ini. Tiba-tiba menteri Anda bilang bahwa koruptor bisa diampuni kalau dia meminta maaf. Itu kan jadi masalah besar, itu menyalahi aturan. Nah, ini jadi masalah. Kenapa sampai demikian? Pak, mohon maaf ya, Bapak tuh udah usia 70-an. Harta udah melimpah. Saya tidak tahu Pak Mas Didit mau melanjut di politik atau gimana. Saya pikir ya Mas Didit mirip-mirip kayak Mas Guru lah kalau di generasi Soekarno ya, keturunan Soekarno yang tentunya lebih ke arah seniman tanpa meremehkan ya, bukan merendahkan ya, tapi memang mereka all out di bidang itu. Jadi Pak, menurut saya Bapak mah ya sudah all out aja lah dengan bangsa ini, kan itu sumpah Bapak selaku prajurit dulunya, selaku juga presiden. Dan ketika Bapak bilang Bapak diancam ketika mau memberantas koruptor, ini kan jadi mirip kayak Pak SBY yang dulu yang mohon maaf Pak SBY dulu kesannya jadi cemen gitu. Kenapa dia diancam-ancam sampai liatin di fotonya di sasaran mau tembak segala macam. Nah ini Pak Prabowo diancam dan Anda mengadu Pak, aduh Pak jangan kayak gitu dong. Seharusnya Bapak tegas aja berani melawan itu semua. Ya kan Bapak memang kelihatan orangnya patriotik sekali. Pak, udah uji mental tuh menteri kemarin baru aja dilantik. Ya, tunjukin dong dari segi bapaknya juga pemimpinannya berani hantam ke koruptor semua. Kalau perlu hukuman mati sekalian, Pak. Minimal ya undang-undang penyitaan aset itu benar-benar disahkan, Pak. Silahkan tegaskan kepada para DPR. Oke, itu masalah ini tolong Pak, Bapak all out lah. Dan kemudian ini yang paling penting. Katanya ya, Bapak diancam. Siapa yang ngancam Bapak? Siapa orang yang berani ngancam orang nomor satu di Republik Indonesia? Ini pertanyaan. Banyak simpang siurnya ini. Apakah para oligarki? Kita nggak tahu ya.
Kalau oligarki ini pun jadi pertanyaan. Kalau memang oligarki, kalau Bapak bersih sih aman ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mungkin dan juga rekan atau mungkin kerabat Bapak ada yang terlibat oligarki yang melakukan koruptor ini, ya mungkin ini jadi masalah, bisa bumerang. Semoga Bapak bersih di sini ya. Nah, atau ada lagi yang bilang katanya mantan. Mantan siapa nih? Presiden, Pak Jokowi. Sekumaha sih? Segimana sih beliau bisa mengancam Bapak? Beliau punya kartu as gitu. Apakah Pak Jokowi juga korupsi? Ya kita nggak tahu. Atau mantan yang lain? Nah, ini jadi pertanyaan. Bisa mantan presiden sebelum Pak Jokowi juga dong. Tak siapapun itu gitu loh. Yang mungkin punya mega korupsi juga. Yang kita tahu dulu ya zaman. Saya nggak tahu ya waktu Pak Jokowi dilantik dulu tuh adalah desas-desusnya waktu itu kan masih ingat ya kasus Demokrat nih contoh Demokrat yang sebenarnya kasus Hambalang ini kan masih misteri pelakunya yang katanya ada keterlibatan sebenarnya di Baskoro ya di Baskoro yang tapi kenapa cuman Anas doang ya mungkin itu ya bisa jadi kan ada ancaman karena masing-masing punya kartu asnya bisa jadi masalah itu atau dari Pak Jokowi sendiri katanya ada korupsi nggak tahu atau Bu Mega juga mungkin ada korupsi ya. Ini contoh ya mungkin mantan-mantan ini siapa mantan apa ini yang mengancam beliau yang jelas orang yang berani mengancam beliau itu pasti punya power yang kuat entah dia mantan penguasa atau mungkin saat ini dia masih bisa mengontrol kekuasaan terutama dalam bidang ekonomi dan politik ya bisa jadi pengusaha-pengusaha oligarki yang kotor itu Pak tolonglah Bapak itu udah mewakafkan jiwa raga Bapak untuk bangsa ini. All out lah Pak, hancurkan korupsi bangsa ini. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Ibu Mega ngamuk nih, ya katanya. Kalau ada yang mau nangkap kamu, kalau kamu ditangkap nanti, ya udah, aku datangin Kapolri kayak gitu. Ini sebelum tertangkap ya, sebelum ditersangkakan ya. Ibu Mega memberikan pidato demikian. Sebenarnya hal itu kan secara nggak langsung dia menantang Kapolri. Berarti menantang Kapolri berarti menantang pemerintahan, yaitu menantang Prabowo. Ibarat kata, lu berani ambil Hasto, gua datangin lu. Nah, kan dari beritanya kan siapa yang di atas perintah di atas siapa? Siapa yang di atas Kapolri siapa? Jokowi? Ya enggak. Prabowo kan yang di atas itu. Nah, ya sudah kalau udah demikian seharusnya Ibu Mega ya protesnya ke Prabowo. Tapi sampai detik ini belum pernah ada berita yang menyatakan Megawati bahan PDIP itu kayak memprotes tentang Prabowo. Terus berkaitan dengan masalah Harun Masiku. Bahkan untuk masalah pilkada pun nggak ada gitu loh. Itu yang aneh menurutku ya. Kenapa harus yang jadi sasaran itu selalu Joko Widodo. Jokowi terus yang kena sasaran. Masalah Hasto, masalah Harun, masalah pilkada semuanya gitu loh. Ini kan jadi masalah ya. Kenapa kok kesannya kambing hitamnya selalu Jokowi. Dan ketika dia berkata oh, aku tantangi, ya istilahnya aku harus ketemu Kapolri nih kalau dia berani tangkap. Berarti lu jual gua beli kata Prabowo dong. Berarti dia menantang dong kalimatnya ini. Berani lu sama gua itu kan kalimatnya sebenarnya. Berani nggak lu ngambil anak buah gua? Berani nggak lu ngambil sekjen gua? Prabowo nggak jawab. Berani. Ditersangkakan. Ya terlepas ya sebenarnya ini ranahnya KPK apa kepolisian.
Tapi saya pikir mereka ada kerjasama lah, sehingga KPK yang eksekusi dengan maksimal. Tapi kan penyidik pasti ada bantuan dari kepolisian lah. Dan kita harus tahu lagi kejadian itu di mana Hastoti dituduh dua hal, selain masalah menyembunyikan Harun Masiku, dia juga ada menghilangkan barang bukti dengan menyuruh ajudannya atau anggotanya itu untuk merendam HP supaya datanya hilang. Katanya demikian nih. Ya kita lihatlah bagaimana ulasan selanjutnya ya.